kita rekam dulu ya. Jadi ini analisis warna berbasis smartphone Android dan aplikasinya adalah pendugaan umur simpan konsentrat apel. Kemudian ada judul bahasa Inggrisnya, ditulis oleh Henry Kristanoko, Ferry Kusnandar, dan Dian Herawati. Ini ada bertiga penulisnya. Kemudian ini ya diambil dari narasi pada pendahuluan. Halo, ya. Nah, ini dari pendahuluan sudah ambil ya. Nanti yang bicara-bicara itu saya tendang keluar ya, nggak bisa masuk lagi. Nanti tinggal dilihat aja siapa, tinggal ditulis tidak hadir. Ya, saya ambil contoh. Ini semuanya dari pendahuluan. Alinea pertama. Nah, ya. Konsentrat apel merupakan hasil olahan buah apel yang banyak digunakan di industri pangan. Impor konsentrat apel ke Indonesia mencapai sekitar 88 ton per bulan, terutama dari Austria dan Cina. Nah, ini data dari BPS tahun 2018. Konsentrat apel banyak digunakan karena harganya yang relatif lebih murah dari konsentrat buah lain, seperti sirsak, leci, atau manggis. Nah, ini Grumu, Zesku, dan Holban 2019. Ya. Jadi si orang ini menulis ini dia ingin mendukung ceritanya ya. Nah, konsentrat apel digunakan di industri pangan sebagai bahan baku minuman, baik sebagai minuman rekonstitusi atau sebagai bahan pengisi untuk memberi cita rasa buah. Apa itu rekonstitusi? Ya, kamu kalau THP mestinya sudah tahu ya. Kalau yang dari TP, kalau nggak tahu ya tanya ke kawan-kawannya yang di THP. Puri konsentrat apel, nah itu apa puri juga THP mesti tahu. Kalau yang TP nggak tahu ya tanya sama THP ya. Puri merupakan, nah ini puri itu apa? Konsentrat apel juga, ya. Puri konsentrat apel juga banyak digunakan pada produk bakery yang menggunakan selai untuk memberikan cita rasa buah dan tekstur. Zhou dan Hui 2014. Tingkat kemanisan konsentrat apel yang tinggi juga menjadi alasan penggunaannya dalam pengembangan produk berkalori rendah atau tanpa penambahan gula. Nah, ini adalah alinea pertama atau paragraf 1 dari pendahuluan dari jurnal yang sudah kita sebut judul dan penulisnya yang tertulis di Agritech volume 41 nomor 3 tahun 2021 halaman 219 11 sampai 219. Ya, ini kita bercerita bagaimana kita membaca jurnal. Ya, kalau kita membaca jurnal kita mesti tahu apa sih yang ingin disampaikan. Ya, message apa, pekabaran apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita lihat dulu. Jadi ini ada 6 kalimat dalam satu paragraf. Kita lihat. Paragraf pertama mengatakan konsentrat apel banyak digunakan di industri pangan. Itu yang mau dikatakan ya. Dan kemudian kalimat kedua mengatakan impor konsentrat apel mencapai sekitar 88 ton per bulan. Sebetulnya dia mengatakan apa? Impor konsentrat apel ke Indonesia itu selalu meningkat. Ya, kemudian kalimat ketiga dikatakan apel banyak karena harganya relatif murah. Jadi harga relatif murah dibandingkan konsentrat lainnya. Yang empat, konsentrat apel banyak digunakan di industri pangan sebagai bahan baku minuman. Banyak digunakan sebagai bahan baku minuman. Kalimat kelima, puri, ya, puri apel banyak digunakan di produk bakery, ya, roti-rotian, biskuit, ya. Kemudian yang keenam, tingkat kemanisan apel menjadi alasan penggunaan di produk berkalori rendah. Nah, ini ada 6 hal yang disampaikan dalam alinea tersebut. Ya. Nah, dari 6 hal ini kita mesti mengambil satu sikap.
Ya, kita bisa menyimpulkan dari 6 kalimat ini apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh penulis. Ya, ini sistem metode saya ini sebut metode 3 kolom. Nah, ini saya dapatkan karena saya berlang-lang buana di internet di berbagai perpustakaan, ya, perpustakaan di dunia, dan saya baca, oh ini bagus, 3 kolom ya. Nah, jadi saya cobakan ini, dan ini merupakan tata cara sistematis kan. Salah satu ciri-ciri ilmiah adalah sistematis. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis sebetulnya sederhana. Pada saat ini, banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri pangan. Sederhana itu saja. Dia ingin menyampaikan itu. Tapi dia sampaikan, satu, banyak digunakan industri pangan. Kedua, impor meningkat. Harga relatif murah. Banyak sebagai bahan baku penggunaan, puri, dan sebagainya. Tapi dia sebenarnya dasarnya hanya mengatakan, banyak digunakan di industri pangan Indonesia. Ya, oke, kita lanjut. Alinea kedua dari pendahuluan itu. Ya, nah, dalam kategori pangan, saya baca saja dulu yang ini ya, nanti kita bisa loncat. Dalam kategori pangan, konsentrat apel dikelompokkan ke dalam minuman sari buah dan sayuran. Ya, konsentrat buah didefinisikan sebagai cairan yang diperoleh dari bagian buah yang dapat dimakan, yang dicuci, dihancurkan, dijernihkan jika dibutuhkan, dengan atau tanpa pasteurisasi dan dikemas untuk dapat dikonsumsi langsung. BPOM, BPOM 2016. Ini definisi dari POM ya. Produksi konsentrat apel mencapai tahapan ekstraksi, penyaringan, dan pemekatan. Ya. Nah, pada jenis konsentrat apel yang jernih, konsentrat diperoleh dari tahap proses penyaringan dengan menggunakan ultrafiltrasi, sentrifugasi kecepatan tinggi, atau filter penukar ion. Pemekatan ya dilakukan dengan tujuan mengeluarkan air dari seri buah ya supaya kental dia ya. Beberapa metode yang digunakan untuk pemekatan ini adalah evaporasi panas, dipanaskan tentu pada tekanan rendah, suhu rendah ya. Distilasi osmosis menggunakan teknologi osmosis dan distilasi membran ya, dengan menggunakan teknologi membran. Nah, ini Eva Keria dan kawan-kawan dan juga Onziki Zoglu dan kawan-kawan 2010. Kalau kita perhatikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sebetulnya ya. Ada 6 ya. Ada 6 kalimat. Jadi kita lihat, apa sih yang ingin disampaikan oleh yang kedua? Konsentrat apel masuk kategori sari buah dan sayuran. Konsentrat buah didefinisikan sebagai sari yang dihasilkan dengan cara melumatkan dan mengekstrak sarinya dari bagian yang dapat dihancurkan. Ya, nomor 3, tahapan ekstraksi konsentrat apel. Ya, nomor 4, konsentrat apel yang jernih didapat dari proses penyaringan atau pemisahan kimiawi. Ya, peningkatan konsentrasi dengan mengurangi air. Karena berbagai metode pengkonsentrasian sari buah adalah evaporasi, osmosis, distilasi, dan membran. Ya. Nah, jadi dari 6 kalimat ini, 1, 2, 3, 4, 5, apa yang bisa kita tulis? Yang menurut kita ini yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya. Nah, kalau kita lihat secara cermat, kita pikirkan, kita renungkan, ya, ternyata yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sari buah apel yang merupakan sari cair dari buah apel yang dilematkan perlu dipekatkan konsentrasinya dengan mengurangi air. Pengurangan air dari sari buah apel dapat dilakukan menggunakan metode evaporasi, distilasi, osmosis, dan membran. Ya, ya. Oh, ini tadi supaya dia tidak miring gini ya, makanya dikasih ini. Ya, ini dari alinea kedua. Nah, alinea ketiga membuatnya ini mahasiswa, tugas mahasiswa.
Ya, bahkan sebetulnya kalau seperti saya tidak lagi pakai kolom kedua, saya langsung kepada kolom 3, gitu ya. Saya baca langsung, oh maksudnya ini, saya tulis langsung. Jadi saya yang profesor pun masih begini, saya tulis, ya. Karena kita kalau sudah banyak baca jurnal lupa kita, ya. Yang mana tadi, ya? Apa tadi yang sudah saya baca? Kalau saya lupa terus saya tulis, bisa-bisa jadi plagiat. Kemarin pada waktu kita lihat kuliah kedua, pada waktu kita belajar tentang plagiasi, si nenek itu mengatakan, ya ditanya, bagaimana kalau saya nggak tahu, nggak sengaja, ya tetap aja kena, ya. Ya ini kerusakan, saya baca yang ini saja dulu ya. Kerusakan utama dari konsentrat apel adalah perubahan warna yang salah satunya disebabkan oleh reaksi pencoklatan enzimatis. Ya, buah apel mengandung enzim polifenol oksidase, ya, atau PPO, disingkat PPO ya, nah, yang berperan dalam reaksi pencoklatan enzimatis yang membentuk pigmen gelap. Ini seperti kalau kita potong apel, kita biarkan, itu kan luka, selnya pecah, ada membrannya keluar. Itu ada, waktu keluar membran itu, selnya pecah, maka enzim polifenol oksidase yang berada di dalam sel buah itu akan terpecah keluar. Nah, dengan adanya oksigen dia bereaksi. Nah, karena reaksinya dicetuskan oleh enzim, maka disebut reaksi enzim matis, pencoklatan enzimatis, dan menghasilkan warna coklat. Ya, nah, kalau gimana Pak bentuk intinya? Ya belajar nanti di kimia pangan. Ya, kimia pangan itu dipelajari. Atau kalau tidak tahu ya tanya kelasnya. Ya. Dan reaksi pencoklatan enzimatis pada buah juga mengubah rasa, aroma, dan nilai gizinya. Kalau sudah coklat-coklat apelnya, ya tidak ada yang mau. Kalau pisang, apa namanya, kentang, kalau kita potong, kita biarkan langsung hitam juga dia. Pisang kita potong, kita biarkan jadi hitam juga. Ya, itu semua reaksi enzimatis, pencoklatan enzimatis. Ya. Nah, ada juga reaksi pencoklatan non enzimatis. Ya. Selain itu, perubahan warna pada konsentrat apel dapat juga disebabkan oleh reaksi pencoklatan non enzimatis, ya, atau reaksi Maillard. Nah, senyawa hidroksi metilfurfural atau HMF merupakan marker atau petanda penciri sari buah yang terbentuk akibat reaksi Maillard. Coklat juga jadi hasilnya, ya. Nah, kalau warna coklat tidak begitu disenangi, ya, dan juga merubah mutu, merubah rasa, merubah aroma. Ya, dengan demikian sari buah segar tanpa pemanasan tidak mengandung HMF. Karena tadi ada metode distilasi itu dipanaskan. Ya, nah kalau suhunya ketinggian, ya coklat dia. Ya, pada lahap lanjut HMF berubah menjadi meloidin yang merupakan senyawa pigmen yang memberikan warna coklat. Kecepatan reaksi Maillard pada bahan pangan dipengaruhi oleh komposisi gula, asam amino, aktivitas air, derajat keasaman, dan suhu. Ya, nah, jadi apa yang ingin disampaikan oleh alinea ketiga ya? Nah, ketiga ini adalah kerusakan konsentrat apel pada umumnya adalah perubahan warna pencoklatan yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan enzimatis, dan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan mengakibatkan penurunan mutu, ya. Reaksi pencoklatan enzimatis disebabkan oleh enzim PPO, sedangkan reaksi pencoklatan non-enzimatis disebabkan oleh senyawa HMF yang bertanggung jawab terhadap reaksi pencoklatan Maillard. Ya, nah, ini sekian panjang, hanya segini. Sampai sini ada yang bertanya? Coba, ada yang bertanya enggak? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Ya, si Destia, Destia. Ya, mana Destia?
Halo? Iya, Pak. Oke, Destia. Tadi pada kolom 3, saya tulis lagi ya, kolom 3, Destia. Ini kan mesti saya kasih rujukan nih, nantinya. Ya, saya mesti kasih rujukan pada kolom 3 ini, supaya jangan lupa nanti. Ya, ini kan mestinya dikasih rujukan. Kasih rujukan. Nah, pertanyaan saya, ya, rujukan yang mana? Siapa yang kita tulis di sini? Si Coklat Akbulut, Corso, atau Guo, atau si siapa tadi penulisnya ini? Heru Kristanto. Ya, yang mana yang akan kita tulis sebagai rujukannya di sini? Ayo, nggak apa-apa salah. Ini namanya kelas. Kalau ujian salah, nah baru ada nilainya. Ini kan enggak untuk menambah kebaikan. Gue, Pak. Hah? Guo, di bawah ini ada Guo. Oke, siapa lagi? Di mana ditulis Guo-nya? Ada yang lain? Siapa kita? Saya nggak bisa lihat kalau nggak lepas ini. Si Rahel Meiji Lestari. Iya, Pak. Ya, siapa yang kita tulis dalam rujukannya Rahel? Yang ini, yang ketiga. Ini kan belum dikasih rujukan nih. Siapa yang kita tulis rujukannya kalau mau kita pakai? Gue, Pak. Guo dalam Heru Kristanto gitu ya. Hmm. Apa begitu? Hmm? Halo? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Guo dalam Henry Kristanto. Iya, Pak. Oke. Oke, pertanyaannya. Sekarang siapa ya? Saya lepas screen terus nggak kelihatan ini. Ini sudah 2 cewek cowok sekarang. Cewek semua ini kalian ini. Mana cowoknya nih? Fauzan Ridho. Nah, cowok. Ayo Fauzan. Ya, Pak. Ya. Siapa yang ditulis di sini sebagai rujukannya Fauzan? Jangan mau kalah sama cewek. Tadi 2 cewek si Guo. Kamu siapa? Siapa Fauzan? Kayaknya Fauzan. Holderbaum, Pak. Hmm? Olderbaum. Holderbaum. Oke, sekarang Fauzan. Pada kolom ketiga, itu kan ada tulisannya, kerusakan konsentrat apel pada umumnya adalah perubahan warna pencoklatan yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan mengakibatkan penurunan mutu reaksi pencoklatan enzimatis yang diakibatkan oleh enzim PPO, sedangkan reaksi pencoklatan non-enzimatis disebabkan oleh senyawa HMF, hidrometylfurfural, yang bertanggung jawab terhadap reaksi pencoklatan Maillard. Ya, nah jadi kamu holder bound. Sekarang saya tanya, yang kolom ketiga, yang saya kuningkan sekarang ya, saya balon. Ini tulisan siapa?
Tadi Kristanto penulis jurnalnya. Tulisan si Guo, tulisan Holderbaum, tulisan si Toklar, atau tulisan si Kristanto. Ayo Fauzan. Coklar, Pak. Toklar. Ya, oke. Tadi yang kalau kita lihat balik lagi ke atas. Ini kan ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya kan? Nah, kolom 1 ditulis oleh si Kristanto. Tapi karena dia merujuk orang, dia beri rujukan. Kemudian kita lihat, nah, apa sih yang ingin disampaikan? Setiap kalimat itu dicari. Apa sih informasi yang ingin disampaikan oleh penulis? Seperti ini tadi ada 6. Ada 6. Ya, nah dari 6 ini kita ambil intisarinya. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis? Ya, nah penulis itu adalah kita. Kita membaca jurnal. Jadi kita lihat apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis pada alinea kedua. Saya baca. Sari buah apel yang merupakan sari cair dari buah apel yang dilumatkan perlu dipekatkan konsentrasinya dengan mengurangi air. Pengurangan air dari sari buah apel dapat dilakukan menggunakan metode ada ketinggalan tadi ya, metode apa tadi, filtrasi ya. Nah, metode evaporasi, distilasi, osmosis, dan membran, dan ada juga destilasi tadi. Ya. Nah, yang kolom ketiga ini, Fauzan, ini tulisan siapa? Tulisan siapa, Fauzan? Atau tulisan BP POM? Mana Fauzan? Iya, Pak. Tulisan siapa, Fauzan? Penulis, Pak. Ya, penulis. Kita, ya, tulisan kita. Ini yang ingin disampaikan oleh penulis, bukan kita. Ini yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, siapa yang kita tulis di sini rujukannya? Ini, siapa tadi penulisnya? Heru Kristanoko. Ini yang kita rujuk. Ya, copy paste. Taruh di sini contoh ya. Jadi kita tulis di sini. Kita kurung Kristanoko. Standar Herawati ya, 2021. Kan begitu ya? Mestinya begitu karena si Kristanoko yang menulisnya, bukannya si Bepom, Eva Cakavaria. Jadi pada waktu si Kristanoko ingin menulis ini, di sini dia kembangkan. Ini kita balik dari sini, kalau kita balik menjadi kolom 2. Ya, nah isi kok. Jadi kan ada 6 ya. Nah, masing-masing kalimat ini, ada 6 nih, masing-masingnya kita jadikan kalimat. Kemarin kan kita sudah pelajari bagaimana membuat kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita tulis konsentrat apel masuk kategori sari buah dan sayuran. Jadi gimana? Oh, dalam kategori pangan konsentrat apel masuk sayuran. Kemudian konsentrasi buah didivisikan. Nah, ya, ditulis. Oh, ini bukan saya. Ini POM yang buat definisi. Ya, saya rujuk POM. Ya. Kemudian ada tahapan-tahapan. Pembuatan ekstraksi konsentrat apel, itu kolom pertama yang hijau. Yang keempat, yang kuning kedua, itu adalah konsentrat apel yang jernih didapatkan dari proses penyaringan atau pemisahan kimiawi. Ya, atau ultrafiltrasi. Ya, ini ketinggalan tadi yang di sana ya.
Kemudian yang kelima, jadi kalau dari situ kita tulis dapat yang kuning kedua ini, ya. Nomor 5 itu yang biru langit ini, biru ya, biru neon ini. Pemakatan dilakukan dengan tujuan mengeluarkan air dari sari buah. Itu nomor 5. Nomor 6, berbagai metode pengkosongan sari buah adalah evaporasi, osmosis, distilasi, dan membran. Lupa tadi yang metode kimia ya, distilasi, ultrafiltrasi ya. Nah itu yang, jadi kalau dibalik, bisa dia masih sampai. Hanya saja pada kolom pertama, pada waktu kita ingin meneguhkan kalimat yang kolom kedua ini menjadi kolom pertama, kita lihat, oh ini siapa yang mengatakan? Oh ini BP POM, ya sudah BP POM tulis. Oh ini si Eva Caria, Eva Caria. Oh ini juga si Onseki Zoklu mengatakan hal yang sama. Ya kita tulis, ya seperti itu dia. Ya demikian juga pada alinea berikutnya. Ya ini tadi enggak ini kan kita hapus lagi. Ya, nah, sama ini. Ya kalau kita balik, ini yang kolom kedua sini. Ya, jadi itu bukti dia bisa bolak balik. Nah ini kolom berikutnya ini ya. Ini kan lebih ramping, jadi lebih sedikit ya. Pembentukan warna coklat selama pengolahan dapat terjadi pada tahap pemekatan dengan evaporator dan menurut, nah ini tidak benar nih ya. Menurut Eva Ceria dan kawan-kawan 2012 pada tahapan awal evaporasi dengan kenaikan suhu yang tinggi dapat sering terjadi yang dapat menjadi terjadi reaksi Maillard. Nah, ini tidak salah nih. Ini mestinya di sini kalau saya editor. Ini mestinya di sini. Ya, jangan menurut dia nih. Eca 2012. Ya. Nah, ini kita tulis di sini ya. Dan kemudian kita tulis apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Proses pemengatan menggunakan evaporator, khususnya evaporator multiple effect, dapat ya, dapat mengakibatkan peningkatan HMF yang berpotensi mengakibatkan kanker. Oleh karena itu perlu dibatasi konsentrasinya. Proses pemengatan menggunakan evaporator, khususnya evaporator multi effect, dapat mengakibatkan peningkatan HMF yang berpotensi mengakibatkan kanker. Oleh karena itu perlu dibatasi konsentrasinya. Konsentrasi HMF pada konsentrat dapat dikurangi dengan cara menggunakan evaporator vakum dan proses pendinginan dengan arang aktif. Ya. Demikian seterusnya. Ya, seterusnya. Sekarang kalian boleh bertanya dulu ya. Oke, ada yang bertanya? Dulu. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Lanjut dari share kita.
Nah, pada yang lain ini ya sudah saya ganti ya kolom ketiganya, kalau sudah ahli kolom kedua tidak diperlukan ya. Teknologi smartphone yang lengkap dengan kamera dan sensor berkinerja tinggi telah berkembang pesat sehingga berpeluang sebagai alternatif warna konsentrat apel. Dengan didukung aplikasi yang sesuai, pengukuran warna konsentrat apel dengan smartphone lebih praktis, murah, dan cepat. Analisis warna berbasis smartphone telah diterapkan dalam analisis konsentrasi fluor di dalam air, senyawa glutamat pada sup instan, alergen kacang tanah pada makanan, grading warna pada anggur merah. Beberapa perkembangan di potensi tersebut adalah kemampuan smartphone dalam menghasilkan gambar dan seterusnya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat apa yang ingin disampaikan, teknologi smartphone mempunyai peluang untuk dapat diterapkan sebagai alat ukur warna konsentrat apel karena kamera smartphone yang dapat menghasilkan gambar dalam resolusi tinggi. Ya, bentar. Nah, demikian juga alinea berikutnya. Kalau kita baca, yang ingin disampaikan oleh penulis, kamera smartphone mengukur radiasi elektromagnetik sehingga menghasilkan nilai RGB, red, green, blue, yang berbeda dari nilai yang sebenarnya yang disebabkan algoritma dan white balance smartphone yang berbeda dari kalorimeter. Kalori ya, kalorimeter. Alat meter itu alat pengukur ya, color kan warna, alat pengukur warna. Oleh karena itu untuk dapat digunakan diperlukan faktor koreksi yang menghubungkan RGB hasil smartphone dengan RGB yang sebenarnya menggunakan kalorimeter. Ya. Kemudian di sini kamera smartphone mempunyai potensi untuk digunakan sebagai alat penduga massa simpan konsentrat apel. Ya. Nah, ini adalah pada akhir pendahuluannya. Dan ini sebetulnya adalah hipotesis dari yang menulis ini, ya, atau rumusan permasalahan dari yang menulis kamera, mempunyai potensi untuk digunakan sebagai alat penduga massa simpan konsentrat apel. Nah, ini yang kolom ketiga atau kedua di yang versi barunya, kita tulis kembali. Kita copy paste saja dari jurnal di atas. Untuk melihat apa? Melihat apakah informasi yang disampaikan oleh penulis jurnal itu sudah kronologis belum? Ditaruh mulai dari yang paling rendah sampai terakhir tinggi, atau dimulai dari yang tinggi sampai yang rendah di akhir. Nah, kalau kita copy paste masing-masing dari alinea itu, alinea 1 tadi mengatakan pada saat ini banyak industri pangan di Indonesia menggunakan konsentrat apel untuk industri pangan. Alinea kedua mengatakan sari buah apel yang merupakan sari cair dari buah apel yang dilebatkan perlu diperhatikan konsentrasinya dengan mengurangi air. Ya. Nah, pengurangan air dari sebuah apel dapat dilakukan menggunakan metode evaporasi, distilasi, osmosis, dan membran. Ya, yang nomor 4 dari alinea keempat, kerusakan konsentrat apel pada umumnya adalah merupakan perubahan warna pencoklatan yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan enzimatis dan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan mengakibatkan penurunan mutu. Reaksi pencoklatan enzimatis disebabkan oleh enzim PPO, sedangkan reaksi pencoklatan non-enzimatis disebabkan oleh senyawa HMF, hydromethylfurfural, yang bertanggung jawab terhadap reaksi pencoklatan Maillard. Ya.
Berapa nih? Sudah 4 alinea kan? Nomor 5, alinea 5. Teknologi smartphone dapat diterapkan untuk ukuran warna konsentrasi apel karena kamera smartphone yang dapat menghasilkan gambar dalam resolusi tinggi. Nah, kamera smartphone mengukur radiasi elektromagnetik sehingga menghasilkan nilai RGB yang berbeda dari nilai yang sebenarnya yang disebabkan oleh algoritma dan walet balance smartphone yang berbeda dari colorimeter. Kemudian, oleh karena itu, untuk dapat digunakan, diperlukan faktor koreksi yang menghubungkan RGB hasil smartphone dengan RGB yang sebenarnya. Nah, yang terakhir, kamera smartphone mempunyai potensi untuk digunakan sebagai alat penduga masa simpan konsentrat apel. Ya, nah ini adalah informasi yang kita dapatkan dari pendahuluan apa yang ditulis oleh pendahuluan oleh penulis ini. Ya, nah ini kita susun. Kita susun di mana sih yang paling benar? Saya menyusunnya seperti ini dari atas. Ya, dari kalimat inti yang dituliskan di atas, kemudian disarikan dan ditulis ulang. Seperti yang dituliskan pada kotak di bawah ini. Kemudian diberi rujukan yang adalah penulis artikel. Tentu ada pertanyaan kenapa nama penulis yang dirujuk oleh penulis artikel, jurnalnya tidak dirujuk, misalnya si Anu dalam si Kristanoko dan kawan-kawan. Tadi sudah kita bicarakan. Jawabannya adalah penulis si Anu tadi dan dirujuk oleh Kristanoko dan kawan telah kita ambil inti yang disampaikan dan sudah kita tulis pada kolom ketiga. Kalau kita mau menulis jurnalnya, tentu kita mesti nulisnya seperti kolom 1. Ini tadi kita mengambil informasi, cara mengambil informasi. Kalau kita sudah bisa menghindarkan orang membaca informasi kita, artinya sudah pintar. Ya. Nah, kalau itu tadi kita susun kalimat tadi menjadi 1 alinea. Jadi ada berapa tadi? 7 atau 8 alinea bisa menjadi 1 alinea saja. Ya. Nah, kita tulis konsentrat apel yang banyak digunakan di sepanjang Indonesia perlu dimonitor mutunya, khususnya pencoklatan non-enzimatik yang diindikasikan oleh adanya 5 HMF. HMF dapat mengakibatkan terjadinya kanker. Oleh karena itu, konsentrasinya perlu dibatasi khususnya pada konsentrat apel. Metode pemeriksaan HMF menggunakan kalorimeter relatif mahal dan sulit. Oleh karena itu, perlu dicari metode lain yang lebih mudah dan murah penggunaannya. Teknologi smartphone dapat diterapkan untuk ukuran warna konsentrat apel karena kamera smartphone dapat menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi. Ya, kamera smartphone mengukur radiasi elektromagnetik sehingga menghasilkan nilai RGB yang berbeda dari nilai yang sebenarnya yang disebabkan oleh algoritma dan white balance smartphone yang berbeda dari kalorimeter. Kamera smartphone dapat digunakan memonitor warna konsentrat apel sebagai indikator mutu dengan memodifikasi warna yang didapat smartphone dengan satu faktor koreksi yang menghubungkan RGB hasil smartphone dengan RGB yang sebenarnya agar bisa sama dengan pengukuran nilai warna yang diukur oleh alat pengukur warna kalorimeter. Nah ini, kalau kita lihat tulisan ini, dia mulai dengan yang lebar, dengan luas, tentang pengetahuan dulu. Ini ada masalah. Dia tulis, yaitu masalah pencoklatan enzimatik dan pencoklatan non-enzimatik yang terjadi pada konsentrat buah apel. Reaksi pencoklatan ini kebetulan merupakan faktor mutu dari konsentrat apel. Ya, dan oleh karena itu perlu dimonitor. Ya, tidak disebut di situ ya. Dan metode pengukurannya itu relatif mahal karena alat digunakan relatif mahal
Ya, dan karena colorimeter tidak di semua laboratorium punya, ya, walaupun mungkin di Unsri sudah ada yang punya, gitu ya. Nah, sekarang ini ada fenomena baru, kita punya smartphone. Smartphone punya kemampuan memotret dengan resolusi yang tinggi, ya, yang sudah menyamai dengan analog, bahkan meninggalkan analog, sistem analog, ya. Nah, kamera smartphone, oleh karena itu kamera smartphone dapat kita gunakan untuk memotret warna, yaitu RGB, red, green, blue. Sayang, seribu sayang, RGB hasil dari smartphone itu beda dengan RGB dari colorimeter. Padahal colorimeter tadi RGB-nya adalah pegangan bagi kita. Nah, agar RGB smartphone bisa digunakan, maka kita mesti memberikan faktor koreksi, ya, sehingga setelah kita dapatkan nilai RGB dari smartphone, kita kalikan dia dengan faktor koreksi, kita mendapatkan nilai RGB yang baru. Nilai RGB yang baru inilah yang kita gunakan sebagai data penelitian kita. Sampai sini ada pertanyaan? Belum lanjut. Ya. Nah, ini baru kita tulis di sini. Kristanoko et al. 2021. Paham ya kenapa kita enggak dari awal tidak, tapi sini. Ya, nah kalau kita lihat tadi kalimat-kalimat ini tidak ada satupun yang plagiat dengan kalimat di atas. Oke, kalau tidak ada, sebentar. Tenggorokan saya agak gatal, saya mesti makan permen dulu. Ya, nah kita lanjutkan. Lanjutkan dengan apa yang merupakan tugas kalian. Membaca 30 jurnal. Ya. Nah, kemudian ini tadi kan baru pendahuluan nih. Hasil pendahuluan. Kemudian juga ada dari hasil dan pembahasan. Kalau mau yang metodologi, ya silakan aja. Ya. Nah, ini adalah hasil pembahasan dengan cara yang sama. Ya, kita lakukan dan seterusnya menjadi tugas bagi mahasiswa untuk latihan. Ya. Nah, ini tugas. Nah, bukan tugas, ujian. Ya. Ujian menulis artikel ilmiah dengan basis bacaan jurnal. Jadi ini dikumpul nanti akhir September. Ya. Kalau nggak salah tanggal 30, kalau nggak salah ya. Di e-learning nanti kumpulkannya. Ya, dan setiap orang mesti membuat dan akan diperiksa plagiat. Kalau ada yang plagiat di antara kalian, nah balak, karena kalian banyak, nggak bisa satu persatu, ya, akan kita terapkan peraturan pedoman akademik panduannya. Nah, kita ini akan buat 3 kolom juga, tapi sebetulnya 2 kolom. Karena kolom pertama hanya sumber, kita tulis sumbernya siapa. Ya, kemudian kita tulis informasi asli yang akan diekstrak. Nah, kalian boleh nambahkan 1 kolom lagi, ya, menjadi kolom 3 misalnya ya. Kolom 3 tadi yang menjadi kolom 2 pada waktu kita menggunakan 3 kolom. Ya. Nah, informasi yang diekstrak, tuliskan atau salin tulisan asli dari jurnalnya. Jadi dengan copy paste tempel di sini. Ya. Kemudian kita ambil informasinya. Setelah kita ambil, kita tentukan dia masuk 5W1H yang mana yang sudah kita
pelajari minggu lalu. Ya, dan kemudian nanti kita kumpulkan masing-masingnya ke dalam kita pool. Kelompok what semuanya ke dalam what, kelompok who semua ke dalam who, kelompok when semua ke dalam when, kelompok why semua ke dalam why, kelompok where semua ke dalam where, kelompok how semuanya dalam kelompok how. Kemudian kita susun sehingga dia menjadi kalimat yang mudah dimengerti, ya, tidak loncat-loncat dan nyambung antara satu alinea dengan alinea lainnya, sehingga dia menjadi, hal itu bisa kalian lakukan, ya, apalagi ini topik ini boleh digunakan, saya sudah izinkan, boleh digunakan sebagai topik skripsi. Jadi tinjauan pustaka skripsi kalian sudah sesuai metode ilmiah dan sudah selesai artinya, ya. Nah, ini yang tahun 2022 ya. Saya suruh. Ini yang semester genap. THP dulu semester genap. Ya, nanti kita kelompok ini ya. Kemudian kita kasih contoh. Nah, ini kebetulan ini internasional ya. Sumber, Jane, V. Higdon, Bals, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalimat inti yang ingin saya sampaikan dari alinea. Ini saya cari ya. Saya senang ini dengan copy. Ya, copy. Jadi saya cari, oh apa yang ingin disampaikan, inti yang ingin disampaikan oleh alinea tersebut. Dan kemudian ada alinea berikutnya, saya melihat ada rumus bangun kafein. Ya. Nah, kemudian kafein ini akan berakibat efek yang pada umumnya stimulatory, ya. Beberapa pengaruh psikofisiologikal dihubungkan dengan kafein, termasuk gangguan sistem saraf sentral, ya, kemudian takut ketinggian, ya, tekanan darah, ya, meningkatkan laju metabolisme dan diuresis. Ya, nah dua alinea ini. Halo. 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 Resta Melati. Ya, nah dua alinea ini saya ringkas. Ambilnya dari mana yang saya kuning-kuningkan ini? Ya, dua alinea yang saya kuningkan itu saya dapatkan, saya ambil ringkasannya. Saya ambil intinya. Larutan ekstrak kopi merupakan minuman yang paling digemari di seluruh dunia karena aroma dan cita rasanya. Zat lain menjadikan kopi disukai adalah kadar kafein yang memberikan efek stimulansia. Stimulansia itu merangsang, ya. Efek stimulansia mempunyai pengaruh meningkatkan tekanan darah akut, meningkatkan laju metabolisme, dan diuresis. Diuresis banyak kencing, mudah kencing. Ya, nah itu saya tulis why. Kenapa why, Pak? Nah, why? Kenapa? Karena ini alasan mengapa kopi disenangi oleh orang dan mengapa kopi itu juga berbahaya. Walaupun sekarang ada beberapa ini di TikTok mengatakan kopi tidak berbahaya, tapi kalau kita baca jurnal ini mengatakan kopi ini berbahaya, gitu. Ya. Nah, kemudian kita cari alamat alinea lain di jurnal itu. Ini saya kuning-kuningkan. Ya, yang ingin saya ambil ekstraksinya, yang ingin saya ekstrak informasinya. Ini ada kolesterol dan sebagainya. Nah, kita tulis di sini. Masih Y ya. Kopi yang diminum dapat meningkatkan kolesterol total dan kolesterol LDL. Khususnya pada kopi yang penyediaannya dengan cara direbus. Kopi-kopi yang di kampung-kampung, di warung-warung, ya, sering direbus. Kalau kita tanya penikmat kopi, oh itu lebih enak Pak. Ya saya bukan penikmat kopi, jadi belum pernah beli, jadi tidak tahu juga. Ya,
Bubuk kopi yang direbus melepaskan senyawa diterpenes. Nah, diterpenes lepaskan dalam bentuk K-festol dan KWO yang berpengaruh dalam meningkatkan kolesterol pada manusia. Ya, ini ada senyawa ini khususnya yang ini direbus ya, merebus artinya pemanasannya lama, justru bahaya. Makanya mungkin karena ini ada sekarang orang menyeduh kopi disebut cold brew, menyeduh menyeduh dingin gitu ya. Nah ini ada yang kedua, saya tulis aroma dan cita rasa minuman kopi dipengaruhi oleh tempat asal geografis. Ya, geografis kopi, komposisi kimia, biji, kopi, derajat penyerahan, suhu dan lama penyangkaian. Jadi ini sebetulnya bukan hanya what, ini adalah juga where, ya, where. Karena tadi ada tempat sini ya, ada geografis. Jadi kita tulis saja dulu. Jadi kita pilah-pilah pada waktu kita kelompokkan dia. Nah, ini juga yang tiga, ya. Berbagai faktor berpengaruh. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya, soalnya ini saya dapat message internetnya lagi gangguan gitu. Nah, ini ya kita baca berbagai faktor berpengaruh terhadap mutu kopi seperti daerah asal, kultivar, ya, musim perbedaan, metode pengolahan proses panen dan umur simpan sebelum penyangkaian, suhu, lama penyangrai serta profil penyangkaian serta tipe alat penyangrai juga mempunyai dalam cita rasa kopi, ya. Nah, ini ada alinea berikut. Itu adalah ini penentuan faktor penentu cita rasa kopi. Oh, ini tadi apa dan di mana ya. Kemudian penentuan faktor penentu cita rasa kopi merupakan satu hal yang relatif kompleks karena lebih dari 800 senyawa aroma. Ya, kalau kita periksa pakai HPLC atau gas kromatografi, banyak puncaknya nih, 850. Ya, senyawa banyak sekali. Jadi penentunya ini amat kompleks. Mungkin perlu dibuat model matematiknya ya. Cita rasa kopi khususnya setelah proses penyangkaian dan penggilingan. Metode dan intensitas penyangkaian mempunyai korelasi dengan senyawa keton, asam, fenol, furan, piran, tiopen, spirol, oxazol, tiazol, piridin, dan pirazin. Ini adalah watt ya. Kalau kita cari sebentar ya. Ya, nah ini kebetulan kalau saya lihat nih Pak Fis Gatal ini orang kimia pangan ya, kimia pangan yang khusus aroma lagi ya, aroma. Kalau kalian ingat, kalau masih ingat ya waktu SMP dulu atau SD mungkin kalian ada waktu Presiden SBY itu kan dua periode. Periode pertamanya itu adalah Menteri Pertaniannya itu angkatan saya dulu waktu di IPB. Dia tuh THP ya, dia THP, kemudian jadi ilmu pangan, dia ini ahli aroma ini, ya, ahli aroma.
Nah, kemudian ini nomor 4, Martin Stokes. Ya, ini ada kopi luwak kan, kopi luwak yang terkenal kan. Ya, saya kutip dia ini. Ya, tanggal 7 Februari 2021. Ini di internet. Ya, nah kalian kan tadi saya ingatkan supaya menggunakan berapa kemarin? Sinta 5 ya, paling rendah. Ya, publikasinya. Jadi kalau ada sintanya disantumkan. Ya. Kopi luwak adalah kopi yang paling mahal di dunia dengan harga 500 US dollar per kilogram atau 7 juta per kilogram pada waktu tahun 2022. Ya. Nah, kalau sekarang ya 7,5 juta karena $1 15.000, 7,5 juta lebih, bisa 7,8. Ya, karena 7,5 juta harganya. Jadi ada nggak kopi 7,5 juta? Ya ini ada kopi luwak asli tapi kalau tahu kopi luwak asli kalian nggak mau minum. Saya pernah jalan-jalan ke Pagar Alam. Saya nginap di hotel yang di lereng Gunung Dempo. Ya, di lereng. Halo, suara saya kedengaran? Halo, kedengaran suara saya? Ya, Pak, Kedengeran, Pak. Ya, tadi terputus internetnya, saya terlempar keluar. Ya, nah kita cerita tentang kopi luwak. Jadi saya pernah ke, ya, oke, papannya kelihatan sharingnya, ya. Jadi saya nginap di lereng Gunung Dempo, ada hotel, ya, di situ. Kemudian kita ada beberapa dengan teman. Waktu itu anak saya masih kecil. Kita pagi-pagi jalan-jalan di sekitar gunung situ. Kemudian ada supir ngikut di belakang kalau capek ya naik mobil gitu maksudnya. Nah kita ada warung, ya, warung. Akhirnya kita singgah di situ. Dia jual kopi luwak begitu. Saya nggak ingat lagi berapa harganya gitu. 100.000 seperempat kilo apa begitu, seperempat atau 2 ons gitu ya. Karena bungkusnya kecil. Saya tanya itu yang di hotel, itu produk saya Pak katanya yang di hotel. Sudah, kalau beli Pak di sini boleh dikasih, kalau beli 2 katanya dikasih 1 cangkir kopi luwak. Jadi karena saya tidak minum kopi, saya tanya supir saya, mau minum kopi nggak? Mau, ini kopi luwak loh. Oh iya Pak, mau katanya ya. Jadi diminum sama supir saya. Kemudian kita tanya, gimana Pak ini dapat kopi luwaknya? Apa di kebun? Saya bilang, oh enggak Pak. Di kebun juga ada katanya. Kalau kita lagi ke kebun, ketemu kami ambil katanya. Jadi gimana Pak? Itu kami punya luwak. Rupanya, jadi anak-anak saya masih kecil, ayo kita lihat, kita lihat. Kita masuk ke kandang. Di kandangnya itu ada apa namanya, ada luwak itu musang ya, dikasih kopi yang merah gitu ya, dimakan. Dan pada waktu lewat di sana, saya lihat ada yang dijemur. Apa yang dijemur? Itu nya ya, kotoran si luwak. Saya lihat masih utuh ya, panjang, bulat panjang gitu. Saya tanya sama si bapaknya, ini nggak dicuci dulu Pak? Saya bilang, baru dijemur. Enggak Pak, nanti setelah kering, sebelum digiling, baru kita cuci katanya. Terus saya lihat supir saya, dia sudah mau muntah. Ya, karena dia tahu itu adalah kotoran luwak. Ya. Nah, saya tanya-tanya orang, ada beberapa ulama, ini khususnya Muslim, ada beberapa ulama yang mengharamkan. Tapi banyak juga ulama yang menghalalkan katanya ya. Karena kan makan kotoran tidak boleh kalau di ini. Tapi saya nggak tahu. Ya. Nah, karena mahalnya itu, maka orang berusaha. Dan juga kalau dibuat kopi luwak secara industri, sulit kan? Berapa juta luwak yang masih dipelihara. Ya, oleh karena itu orang berusaha membuat kopi luwak secara artificial, tetapi masih secara biologi, jadi tidak menyiksa luwak. Gitu ya. Nah, ini berikutnya ini adalah
yang saya dapat di jurnal-jurnal Indonesia ya. Nah, ini karakteristik cita rasa dan komponen flavor kopi luwak Robusta in vitro. In vitro itu dalam tabung reaksi ya. Berdasarkan dosis ragi kopi luwak dan lama fermentasi. Jadi dikasih ini ragi ya. Nah, ini penulisnya, siapa penulisnya? Pak Fauzi, Muhammad Fauzi ya. Kebetulan saya kenal, ini dosen dari Unsud Purwokerto ya. Universitas Jenderal Sudirman. Sini banyak ini, sudah kaya nih Pak Fauzi. Karena dia penelitiannya ini sekarang banyak hasil penelitiannya digunakan oleh industri. Jadi nggak pakai luwak lagi, tapi pakai proses fermentasi. Ya. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan ragi kopi luwak bermedia ekstrak kulit buah kopi pada berbagai dosis ragi dan lama fermentasi berpengaruh terhadap cita rasa dan komponen flavor biji kopi Robusta sangrai hasil fermentasi ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya ringkas ini ya. Komponen, saya ringkas dari tulisannya itu. Komponen, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Fauzi dan kawan-kawan. Komponen flavor pada kopi luwak dan kopi fermentasi berkisar antara 59 sampai 72 komponen. Ini ditulis oleh Pak Fauzi ya. Komponen flavor pada biji tanpa fermentasi sebesar 119 komponen karena pengaruh dari penyangkaian. Setelah disangrai nambah komponennya. Kalau aslinya masih 59 sampai 72. Ya. Nah, kemudian ini ya, secangkir kopi luwak harganya 800.000. Jadi bukan kopi luwak yang diiklankan di TV ya. Itu luwak-luwakan itu kopi cap luwak. Cap luwak bukan asli luwak ya. Jadi kopi luwak merupakan kopi termahal di dunia. Selain cita rasa khas yang diberikan oleh kopi luwak mempunyai sifat istimewa berupa rendah kafein, rendah kandungan asam, rendah lemak, dan rendah rasa pahit. Ya. Jadi ini ya, apa namanya? Makanya kopi luwak ini. Nah, kemudian ini lagi ya, ini orang luar negeri. Ini nomor 7, Jekels. Jekels dan Jekels. Ini mungkin saudara ini. Karakterisasi kopi ya, mucilage ini si luwak ya. Nah, ini saya ambil yang saya hijaukan ini yang menurut saya penting, saya tulis di sini. Pada proses fermentasi kopi terjadi suatu rangkaian reaksi yang kompleks oleh bakteri dan kamir. Kamirnya apa ya? Ragi ya. Ragi yang menurunkan pH. Proses yang kompleks ini berpengaruh terhadap cita rasa kopi. Oleh karena itu, proses fermentasi ini mesti diatur sedemikian rupa untuk memberikan cita rasa yang diinginkan. Ya, kasih watt. Ya. Demikian seterusnya. Ya, kalau kita apa namanya? Seterusnya sampai kalau saya ini ada 31 ya. 31. Ya, ini ada saya buat 31. Kalau saya masih mahasiswa 30 ya saya 31. Ya. Jadi ini 15, 16, 17 ya, 18. Nah, ini bahkan saya mau malas itu saya blok aja, saya copy paste tempel di sini ya. Ini 19, 20 ya, 20. Ini jangan kalian nggak ini ya, saya baca ini 31 jurnalnya saya baca. Ya, baru saya ambil aja yang mana yang penting karena tujuan saya tadi menghasilkan kopi luwak tanpa ini ya. Kopi yang sehat gitu. 22. Ini saya selalu ada warehouse-nya ini ya. Sampai mana tadi? 35, 26, 27, 28, 29,
30, 31. Ya, 31 bahkan banyak ini. Ya, mungkin saya tambahi lagi nanti ini. Untuk semester berikut saya tambahi supaya lebih banyak. Ya, kalian cukup 30, minimal 30 ya. Minimal 30. Kenapa? Supaya kita bisa mempunyai ini. Ya. Nah, ini perhatikan, ini belum saya otomatis ya. Masih tulis saja dulu supaya ini ya. Nah, kemudian yang kolom ketiga saya ini kan ada tulisan what, where, when, how, ya, why, dan sebagainya. Itu saya buat kelompok. Saya buat kelompok. Kita buat tabel satu lagi. Ya. Ini ada kriteria. What? Nah, informasi yang disini dan kemudian sesuai kriterianya. Nah, ini tadi ya. Yang what ini semua yang what, ada what, walaupun di situ ada how-nya. Apa-apa, kita masukkan saja dulu. Mungkin dia jadi 2 kali. Ya, ada di how, ada di what. Tapi kita masukkan aja, copy paste saja. Post, tempel. Ya. Nah, ini nih what, ya, ada what and when, ya. Pokoknya ada what-nya kita tempel aja dulu. Ya, kita tempel yang what, ya. Yang masih ada what. Ada kalau lebih what dan itu, ya kita pindah aja what juga, ya. Ya, ini what, ya. Ini what, how, ya, dan seterusnya, ya. Ada how, ya. Ada dan seterusnya, ya. Nah, ada who, ya. Kita kelompokkan saja. Ini ada who, ya. Ada when, ada why, ya. Nah, ada why, ya. Ada where, ya. Ada where. Jadi lengkap sudah 5W 1H. Jadi saya how-nya saya tulis di depan, ya. Nah, kemudian kelompok 5W1H ini disusun agar berbentuk suatu alur cerita. Nah, jadi kelompok what. Kita ambil dulu yang tadi baris pertama, kedua, ketiganya kita tulis kelompok what. Ya, kita pilih yang ya. Kita tempel dulu. Pembuatan kopi luwak secara infektor telah berhasil dilakukan orang dengan cara menggunakan bioreaktor. Kopi matang yang dimasukkan ke dalam bioreaktor dan dicampur dengan isolat bakteri serta asam lambung. Jadi ini diambil bakteri dan asam lambung dari luwak. Ya, jadi asli luwaknya ininya ya diambil, difermentasi dan menjaga pH dan suhu mirip seperti suhu tubuh luwak. Dan bantuan propeller, ya ini yang mengaduk ya, seolah-olah gerakan usus. Mensimulasi gerakan usus berhasil menghasilkan kopi luwak yang mirip dengan kopi luwak yang dihasilkan oleh luwak secara biologis. Walaupun kopi luwak in vitro mempunyai kandungan kafein yang lebih rendah dibandingkan kopi luwak biologis. Tetapi uji cupping menunjukkan nilai cupping yang tidak berbeda nyata. Ya. Hari Pernata dan Nugraha 2018. Ya. Nah, saya baca lagi, saya renungkan, saya analisis. Wow. Ini tidak cocok di kelompok what. Lebih cocok di kelompok why atau how, ya. How bagaimana membuat kopi luwak. Jadi nggak jadi saya pakai. Tinggalkan dulu, pindahkan dia ke why atau how. Pindah. Coret. Situnya kita pindah. Tapi saya nggak coret. Yang saya pakai, saya kuningkan ini ya. Saya tempel dulu. Mutu kopi dapat dengan proses fermentasi menggunakan campuran Aspergillus niger dan enzim yang dapat menurunkan waktu fermentasi menjadi 1 jam. Meningkatkan konsentrasi gula reduksi, menurunkan asiditas, dan nilai cupping yang lebih baik. Cheng Chang 2010. Dan kemudian saya ambil lagi tadi yang nomor 3 tadi dari what. Kopi luwak dan Arabica regular dapat digolongkan dalam kopi spesial. Ya, karena
mempunyai cup score dan mutu kimia lainnya yang lebih tinggi dibandingkan kopi lainnya. Muzaifa dan Hasni 2016. Tidak cocok kelompok what, lebih cocok kelompok why atau how. Jadi seperti tadi yang pertama, kita pindah dia. Ya. Nah, kalau yang belum tahu, cup score ini nilai yang ditentukan oleh ahli kopi. Ya, ahli kopi. Jadi ini secara manual, kopi diseduh sesuai SOP-nya, kemudian ahli yang sudah mencicipnya, kemudian memberi nilai. Nah, ini perlu pelatihan ya, pelatihan. Dan gaji tukang cicip kopi ini besar juga ya. Mutu dan keaslian kopi luwak ditentukan oleh, kalau di Palembang ya, itu ada AIKI ya, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Mereka punya ahli pencicip kopi. Ya. Mutu dan keaslian kopi luwak ditentukan oleh komponen volatil yang dibuktikan dengan analisis GC, di sini apa ya, gas kromatografi, ya, MS juga, mass spectrometer, serta metabolit yang berhubungan seperti asam citrat dan malat. Jumawan et al. Ya, tidak cocok kelompok what, lebih cocok why atau how. Pindahkan lagi. Ya, demikian seterusnya ini juga tidak cocok. Pindahkan lagi. Ya, nah kemudian ini cocok. Saya kasih kuning supaya tadi tinggal dipindahkan, yang kuning-kuning kita pindahkan. Oh ini cocok, kuning. Ini cocok, what, kasih kuning. Yang berikutnya cocok, kasih kuning. Ya, cocok, kasih kuning. Yang tadi nggak dikasih kuning artinya mesti dipindah. Ya. Kemudian ini cocok. Nah, ini kita kuningkan. Ya, kita garis. Tidak cocok. Nah, kelompok O cocok, kelompok Y atau how, pindahkan dia. Ya. Nah, ini cocok. Ya sudah, kita tulis. Ya. Ya, ini tadi yang pertama kalau tidak salah nih ya. Pertama. Kemudian ini cocok. Ya. Kemudian ini sudah habis. What? Ya. Kemudian sudah habis, kita pindahkan. Semua yang kita kuningkan tadi, kita pindahkan ke dalam ini, kemudian kita susun. Dari yang kuning-kuning ini, yang mana sih yang masih alinea pertama, kedua, kita pikirkan. Supaya dia menjadi jalan cerita. Ya, kita tulis dulu. Kita dapat versi 1. Satu ya. Kopi adalah minuman yang disenangi orang karena dapat memacu aktivitas psikomotorik dan meningkatkan penggunaan energi. Ya, ini koma maksudnya ya. Sayangnya, kopi juga mempunyai efek negatif bagi penderita penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi. Hal ini karena kafein yang terkandung dalam kopi dapat mengganggu sistem peredaran darah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengurangi konsentrasi kafein di dalam kopi yang masih dapat meningkatkan penggunaan energi tapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi ini kata ini ya, yang keroknya ini si kafein ya, kafein ya. Nah kemudian ini ada ekspor kopi Indonesia dari Oktober sampai Desember meningkat 26,4%, sementara banyak negara ekspornya menurun. Nah dari dua alinea ini saya gabung jadi satu. Ya, gabung jadinya seperti ini. Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak disenangi orang di dunia ini. Ekspor kopi Indonesia. Jadi ini kalimat pertama ini sebetulnya sudah kalimat umum. Jadi sebenarnya tidak perlu dirujuk. Tapi tadi karena dari rujukan orang nulis, ya tulis saja. Ya. Kemudian ekspor kopi Indonesia. Jadi banyak orang di dunia ini kita dukung dengan kalimat berikut. Apa buktinya? Indonesia ekspor kopi meningkat terus. Ya. Sebesar 26,4% pada tahun 2020. Ini publikasi International Coffee Organization. Ya, jadi ini seperti BPS tapi ini khusus kopi dan internasional ya. Sebesar 26,4%. Jadi meningkat. Ya, kopi disenangi
Nah, kembali ke ini tadi, yang alinea yang atasnya ini tadi ya, yang ini tadi. Kopi adalah minumannya. Ya, ini saya coba dikit ya. Kopi disenangi karena memberikan efek stimulansia dan seterusnya seperti yang sudah ini ya. Nah, karena sudah berbicara tentang kesehatan, maka kutipan tentang kesehatan juga saya masukkan ke sini walaupun masih berbicara tentang what. Saya cari ya. Ya. Larutan kopi, ekstrak kopi tadi masih kita ambil pindah sini ya. Merupakan minuman paling gramis seluruh dunia karena aroma. Ini kan tadi digemari. Sebab ini digemari kenapa? Ya, dari why tadi saya ambilnya, karena minuman paling digemari seluruh dunia karena aroma dan cita rasanya. Zat lain yang menjadikan kopi disukai adalah kadar kafein yang memberikan efek stimulansia, merangsang ya. Efek stimulansia mempunyai pengaruh meningkatkan tekanan darah akut, meningkatkan laju metabolisme dan diuresis. Nah, Higdon dan Frey ya. Kopi yang diminum dapat meningkatkan kolesterol total dan kolesterol LDL, khususnya pada kopi yang penyediaannya dengan cara direbus. Ya, bubuk kopi yang direbus melepaskan senyawa diterpenes dalam bentuk K-festol dan K-weol yang berpengaruh dalam peningkatan kolesterol pada manusia. Higdon dan Frey 2006. Nah, ini kita gabung tadi ke sini yang dengan yang ungu ini. Ya, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Saya selipkan. Ya, saya selipkan dia. Nah, ini ya, dengan cara memacu penggunaan energi. Zat yang menjadikan kopi disukai adalah kadar kafein yang memberikan efek stimulansia. Ada di sini tadi kan, efek stimulansia ini ya. Zat yang kopi disukai adalah memberikan efek stimulansia ya. Nah, efek stimulansia membuat orang lebih waspada dan bersemangat dalam kerja. Nah, efek stimulansia mempunyai pengaruh meningkatkan tenaga darah akut, meningkatkan laju metabolisme dan diuresis. Ya, Higdon dan Frey dari sini tadi. Nah, ini ya, kita selipkan dia di sini ya. Nah, kemudian kalimat tetapi sayangnya ya. Nah, kopi ini ya. Nah, akhirnya ini ada Higdon dan Frey. Salah satu cara untuk menerima motif negatif kopi dengan cara menurunkan kadar kafein sampai pada level yang masih dapat merangsang penggunaan energi tapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini Kuncoro et al. 2018. Jadi tergabung sudah ya, jadinya ada berapa? Padahal tadi kita mulai dengan Kuncoro et al. 2018. Di sini tadi kita lihat alinea pertama kita, ya. Ini ya, Kuncoro 2018, ya. Tapi kita selipkan, kita tambahkan, akhirnya menjadi seperti ini, ya. Ya. Nah, menjadi ini ya. Nah, ini selesai. Kemudian kita lanjut dengan yang lain. Asam klorogenat adalah antioksidan pada kopi yang punya efek terapeutik dengan cara mengurangi pengaruh negatif radikal bebas dan menghambat pelepasan glukosa dari hati ke dalam darah. Oleh karena itu, dalam proses dekafeinisasi atau mengurangi kadar kafein kopi, perlu diusahakan agar kandungan asam klorogenat tidak ikut turun. Ya, asam klorogenat ini antioksidan. Kuncoro et al. 2018. Nah, ini juga si Kuncoro perlakuan khusus kopi dan sebagainya ini dapat menurunkan kandungan kafein. Ya, ekstrak biji kopi, bubuk kopi atau kopi bubuk menggunakan etanol memberikan hasil konsentrasi yang kafein yang lebih tinggi. Nah, ya. Nah, ketiganya ini kita gabung jadi satu. Ya, nah kelihatan ini ya. Nah, ini saya sudah menambahkan pendapat saya. Kemarin kita katakan pada waktu belajar pelatihan, kita mesti mendapatkan menulis tulisan kita juga di situ. Ya, walaupun tadi yang sisip-sisip itu selip-selipkan tadi yang pertama, itu saya selip-selipkan juga kan pendapat saya. Jadi ini pendapat saya kasih warna merah. Ya, karena tadi ada negatif, ya, ada yang positif. Yang negatif tadi sudah disebut pada alinea pertama. Selain memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan, kopi juga mengandung antioksidan, asam klorogenat yang selama ini kurang diketahui orang. Dan kita kutip tadi apa kata Sin?
Kuncoro. Upaya yang telah dilakukan orang untuk mengekstraksi kafein dari biji kopi adalah dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut etanol dan air. Jadi ada yang pakai etanol, ada yang pakai air kan? Jadi saya katakan ya pakai etanol dan pakai air atau kombinasi. Ya. Nah, ekstrak biji kopi atau bubuk-bubuk dia tadi tulis tadi saya ambil, saya tempel di sini. Nah, kemudian ini ada si kuncoro tadi yang pakai air suhunya berbagai suhu ya. Nah, karena itu perlu dicari upaya, nah, ini tulisan saya nih, pendapat saya ya, untuk menurunkan kadar kafein tapi tetap mempertahankan kadar asam kloronat yang relatif tinggi ya. Kemudian itu selesai, saya mulai lagi dengan yang baru, yang fix ya. Saya tulis ini ya, demikian. Kemudian ketiga alinea ini saya gabung jadi satu, saya langsung tambahkan karena tadi mutu menentukan harga ya. Mutu kopi selain dapat menentukan harga tapi juga mempengaruhi kegemaran orang terhadap kopi ya. Ini sudah saya mulai tambahkan pendapat saya dari yang digabung dari tiga ya, jadi satu. Kemudian lanjut, ini yang mutu kopi tadi sudah cerita mutu ya. Nah, ini kita gabung juga empatnya ini, kita gabung. Nah, mulai ada tambahan kalimat saya. Proses pasca panen kopi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu kopi adalah dengan cara fermentasi. Pada proses fermentasi berbagai proses terjadi yang melibatkan berbagai mikroflora dan seterusnya ini. Ya. Nah, kemudian saya revisi, ini saya ganti. Hasil revisi menjadikan proses pasca panen dan seterusnya ini. Jadi ya, yang sudah ditambahkan juga ada yang hijau-hijau ini. Ya. Kemudian ini yang sama ya, yang sama saya coret. Saya coret, sudah pindah ke atas ya. Nah, saya pindah-pindahkan kalimatnya, yang ini yang lamanya saya coret ya. Nah, sehingga dari word tadi, yang word ini ada berapa tadi? Ada 4 atau 5 tadi wordnya ya. Kita gabung jadi satu. Ya, ini alinea satu tadi, yang satu. Nih, nah, ini word yang lain ya. Ya. Nah, jadi itu jadi word kita. Nah, sekarang tadi ada yang nggak dipakai kan? Ya, kita pindahkan. Nah, kita mulai di sini. Tidak cocok di kelompok Y, cocok kelompok Y tadi yang dari atasnya kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan, kita ya, ini ada banyak ini, digabung, kita gabung jadi satu. Ya, berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat kopi luwak secara in vitro. Nah, upaya yang terutama masih bersifat pada penentuan bakteri asam laktat ya. Akhirnya setelah kita gabung, kita jadi tulisan yang agak panjang ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan 5W, 1H yang lain. Ini kita pakai ini. Ya. Nah, perhatikan tulisan yang warna merah yang sengaja ditambahkan. Ya. Saya tambahkan untuk supaya alur cerita kita bisa nyambung dengan alinea sebelumnya, dan antara tadi yang kita copy paste ini bisa nyambung. Ya. Nah, ini kita gabung jadi satu semuanya. Dari W ya, 5W yang satu lain ini juga kita gabung ini ya. Nah, ini juga sama, kita tulis, kita gabung ya. Ya, kita ambil, kita gabung. Nah, sekarang kita tulis semua yang tulis dalam kelompok, dalam bentuk satu kesatuan walaupun urutannya masih belum kronologis. Ini tadi kelompok what ya, sambung lagi. Ini masih what ya, masih what ya, dan seterusnya nih. Mulai how ya, kemudian ini who ya, kopi siluak, kemudian ini apa masih who rumit ya, kemudian ini siapa who juga, bakteri asam laktat ya. Nah, ini juga. Nah, setelah kita tulis semuanya, kelihatannya belum banyak kalimat saya gitu ya. Nah, kemudian saya tulis, buat 2 kolom lagi. Kopi yang asli tadi yang atas ini, hasil kerja kita yang atas, kita tulis di kolom kiri.
Kemudian yang dari kolom kiri ini saya tambahkan kalimat saya. Ya, ini kopi merupakan salah satu minuman yang segini banyak orang di dunia karena aroma dan cita rasanya. Nah, saya ganti di sini ya. Saya ingin memajukan kopi Sumatera Selatan ceritanya ini ya. Saya tulis, kopi merupakan salah satu produk pertanian yang banyak dibudidayakan orang, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, karena cita rasanya yang disukai. Ya, kita punya kopi Semendo, kopi Lahat, kopi Pagar Alam, dan seterusnya banyak ya. Nah, ini tadi yang saya garis, ini saya pindah sini. Tapi kata-kata kopinya sudah di depan. Ya, jadi tinggal ini ya, minuman kita mulai. Minuman kopi disinggung orang karena aroma dan cita rasanya yang khas dan tidak dimiliki oleh produk lain. Kemudian saya tambahkan ini lagi kalimat saya. Saya gabung dengan ada yang Sumatera Selatan. Kopi relatif mudah ditanam dan tidak memerlukan perawatan yang rumit, ya khususnya Arabica ya, sehingga banyak dibudidayakan oleh petani kecil. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu penghasil kopi rakyat yang besar. Mestinya saya cari rujukan lain ini ya. Pada umumnya, produksi kopi di Sumatera Selatan adalah hasil dari perkebunan rakyat. Kopi subur dibudidayakan di dataran tinggi atau perbukitan, sehingga kopi di Sumatera Selatan banyak dibudidayakan di bagian barat Sumatera Selatan di sepanjang garis Bukit Barisan. Sebagian besar hasil kopi Sumatera Selatan dikirim keluar daerah dan bahkan diekspor. Nah, ini ada ekspor ya. Nah, tadi kata ada ekspor. Jadi saya tambahkan dengan kata-kata, ini ada ekspor ya. Ekspor kopi. Nah, mulai ekspornya di sini. Nah, kita pindah di sini ekspornya. Kita kasih kalimat tadi ya. Ya, nah ini saya tambahin lagi efek instrumentisia ini kata kalimat saya ini ya. Kok Bapak tahu, Pak? Ya, karena saya sudah banyak baca jurnal. Ya, jadi kalau kita banyak baca, banyak ngobrol, saya ngobrol-ngobrol dengan orang ahli kopi, penikmat kopi, jadi banyak pengetahuan saya. Jadi saya tambahkan ini. Ya. Nah, perhatikan sekarang, masukkan ke ide saya dalam tulisan warna merah dan ide orang lain yang warna yang lain. Ya, perhatikan bahwa dalam menulis ide yang menulis yaitu kita mesti ada. Dan jika mungkin lebih menonjol dari ide orang lain karena tulisan ini adalah tulisan saya yang menulis. Ini kelihatan ya. Nah, saya tambah ini yang merah. Ya, tambah merah. Nah, ini tambah merah panjangnya. Nah, ini juga. Ini perhatikan proses fermentasi nanti baru ada pasca panennya. Nah, ya, fungsi juga dapat dilakukan hidup. Juga diketahui dapat meningkatkan mutu kopi. Nah, ya, ini tadi yang sudah kita merahkan di awal ya, sudah ada. Tinggal kalau sudah kita tambahkan ya tidak usah ditambahkan lagi. Ya, ya ini sudah kita tambahkan. Kemudian demikian seterusnya. Ya, seterusnya ini saya tambahkan. Nah sekarang semuanya ini perhatikan ini. Ya, ini harinya ini belum ada ini kan? Belum. Ini masih belum otomatis kan? Otomatis ini. Set yang kolom kanan saya copy paste, saya tempel di sini. Nah, saya kasih judul. Kopi rendah kafein, tinggi asam klorgenat, dan bercita rasa tinggi. Oleh siapa? Oleh saya. Tulisannya ini. Saya copy paste saja di sini. Klok. Sudah jadi klok. Kemudian saya mulai. Tadi kan ada ini nih. Ada rujukan. Mulai saya ganti ini. Si Iko misalnya. Saya ketik tadi. Kalau mau pakai Word, ya sudah saya masukkan. Terus yang lama tadi, Iko yang lama, saya hapus. Ya, saya masukkan dulu yang kan kalau di otomatis ini ada highlightnya kelihatannya, highlightnya. Kemudian sebelah kanannya ada yang lama kan, yang lamanya saya hapus. Ya, demikian ini ya. Nah, semuanya ini ada otomatis ya. Kalau Word bisa nih ya. Ini otomatis dia. Ya, jadi nanti kalian mengumpulkan tugas mesti dalam Word saya. Kalau nggak bisa saya lihat apakah kalian membuatnya otomatis ininya ya. Ini kelihatan otomatis. Nah, ini otomatis. Nah, ini cold brew. Kan semuanya otomatis nih. Nih ya. Nah, ini otomatis ya. Nah, semuanya otomatis saya.
Ya, ya ini ya, ini otomatis semuanya. Nah, ya, Stokes, waktu ekspor, semua ada. Jumawan, ini tadi sudah ada di atas. Ya, tapi di bawah ada. Ya, dan seterusnya. Ya, nah kemudian di sini Jumawan ada nih sudah saya masukkan ya. Jumawan 2012-2013. Ya, tinggal di situnya saja tuh di rujuk ya. Nah, ya. Nah, ini jadilah tulisan saya berapa halaman ini? Dari 30 jurnal tadi. Ini 1 halaman, 2, 3, 4, kalau salah 5 halaman. 5, 6, 7 halaman ya. 1,5 spasi. Nah, perhatikan ini terdapat 30 rujukan. Kalau saya bukan 30, 31 saya. Nah, ini kalau daftar pustakanya, kalau saya klik sini, ya, ini sudah ada ya. Ada semua nih, ada 31. Ya, kalau diklik dia langsung ini. Ya, nah kelihatan dia di highlight langsung. Ya, ada semua. Artinya semua yang ada di batang tubuh ada di sini. Ada 31 jurnal ya, literatur yang ini. Oke. Nah, demikian ininya habis ya prosesnya. Oke. Demikian ini kita apa namanya? Udah kita. Jadi kalian tugas kalian buat dari minimal 30 jurnal. Kalau bisa lebih ya, lebih dari 30 jurnal. Nanti dikumpulkan tanggal 30 ya, 30 September. Jadi masih ada 2 minggu atau tanggal 7 September 7 Oktober ya. 7 Oktober, jadi masih ada 3 minggu kalian punya waktu ya untuk melakukan hal ini ya. Oke, ada pertanyaan bagi kita? Kita masih punya 3 menit. Oke, kalau tidak ada, saya ingin kalian menulis daftar hadir. Daftar hadir modelnya seperti ini. Nama, NIM, ya, NIM, kemudian tulis kelas. Kelas itu misalnya THP, ya, Layo, ya, atau kalau ini satu kelas THP Layo. Ini bukan tanda kurung ya, gini aja, ya. Kelas bisa THP Layo, bisa tab Layo A, tab Layo B, ya, atau kelas Palembang atau apa nantinya ya, seperti itu. Sekarang saya kasih waktu untuk menulisnya di kolom chat, ya, seperti format yang sudah saya berikan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisinya sebelum kita tutup kuliah kita. Silakan. Ini untuk ini kadang-kadang e-learning ini diisi sangkut dia atau apa gitu. Nah, di sini sudah ada nanti saya. Kalau di sana nggak ada, saya lihat di sini ada, nanti saya cek. Saya katakan hadir di e-learning. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Wah, ini kok nambah orangnya ini masuk semua nih tadi 54 orang dikasih tahu di luar dikasih tahu kalian masuk langsung cepat dia. Oke, silakan. Siapa tadi? Agnes ya? Silakan. Izin, Pak, untuk Ya. tugas yang 30 jurnal itu jurnalnya temanya tentang apa ya, Pak? Silakan. THP mau tema apa? Kan THP, Pak. pasti ya. Iyalah, kalian kan THP. Tadi contohnya THP kebetulan. Kebetulan saya buat itu waktu ngajak THP. Ya, jadi yang tab nanti ya pilihlah topik tab. Kalian sepakat dulu. Sepakat, nah, terserah. Ya, kalian THP mau apa? Jadi kalau memudahkan itu untuk cari jurnalnya, ya topiknya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya topiknya 2 atau sampai 4 misalnya kan, nanti kan jurnalnya bisa saling sharing tuh.
Walaupun yang kalian kutip beda tentunya. Ya, walaupun judulnya sama, tapi kan interestnya kalian terhadap apa ya tadi yang dikutip dalam alinea kan beda-beda. Ya. Nah, kalaupun sama, tapi cara kalian menulis pasti beda. Kalau sama namanya plagiat. Ya. Jadi jangan sama. Ya, kalau walaupun topiknya sama, ya masing-masing menulis beda kan? Ya, pasti beda. Ya. Walaupun kalian misalnya mengutip yang saya, kalau kalian menulis pasti beda dengan saya menulis. Ya. Nah, tentang yang ini tadi kan saya copy secara umum. Ya terserah. Mau topik apa, sepakatlah. Kalian saya HP, Layo sama Palembang sepakat, ya supaya enak, supaya saling berbagi jurnalnya. Nggak repot nyarinya kan? Tuh, kalau masing-masing orang nanti setiap orang cari 30, nggak cukup waktu. Ya, oke. Nanti kasih tahu aja di grup. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Ini tadi yang main-main di luar, keluar dulu, masuk lagi ini kelihatan. Oke, sudah? Ini baru 57. Partisipannya ada 61, baru 57 yang isi itu. Kalau sudah nanti saya matikan, ya nggak masuk lagi, nggak bisa lagi. Nah, mudah-mudahan sudah semua ya. Semua. Ada satu new message. Nah, terserah. Oke, kalau tidak ada lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masuk baru, ini baru-baru muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.